Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Qala musannifu rahimahullah. Kita lanjutkan kitab Muraqatul Budiyah. Wa kongkong hatin tantin musanni wa qasina lisharibina wal halki wal ghadabir radi bulugin bisinni mansi farajim bahimati urujin li syai'in min futuhin wa murtadi warab'i nasukin lam yakun qantu yandamil kamasin lil infitahin in kana min ma'adin wa hamlin lin tafsirin idza kana aksaru minal mushafir rasmi sunni wa jaddidi. Nah, kita lanjutkan pada syarahnya daripada Natom Bahar Tawil tersebut. Annal wudu'a yutlabu fi mawadi'ah katsiratin, bahwa dituntut berwudu di dalam beberapa tempat yang banyak. Artinya disunahkan berwudu di dalam beberapa tempat. Yang pertama, wa fi qiraati Qur'anin iradatihi. Ingin membaca Al-Qur'an disunahkan berwudu. Walaupun kita boleh membaca Al-Qur'an tanpa punya wudu, tapi sunnah berwudu terlebih dahulu. Wa fi sima'in lil Qur'ani wal hadis, dan termasuk ingin menyimak Al-Qur'an dan hadis disunahkan berwudu terlebih dahulu. Walaupun kelihatannya sepele, tapi jangan kita meremehkannya. Wa fi riwayatil hadisi ghairil mawdu'i yakinan ay tahmiluhu riwayatan anisyaih. Dan di dalam riwayat hadis selain yang ditempatkan secara yakin, mendengarkan riwayat dari gurunya, dari kiainya, dari ustadznya misalnya. Nah, ini disunahkan berwudu. Wa fi ta'allumi ilmin syar'iyyin min tafsirin wa hadisin wa fiqhin wa ta'limihi lit talabati. Termasuk disunahkan berwudu adalah belajar ilmu syariat, baik berupa tafsir, hadis, fikih, atau mengajarkannya kitab-kitab syariat pada santri-santri. Ingin belajar atau ingin mengajari, ini disunahkan berwudu terlebih dahulu. Tentu hikmahnya sangat besar. Di samping ilmu itu bisa jadi sebab manfaat, dan juga bisa jadi sebab mudah dipaham, dimengerti, dan tidak mudah untuk dilupakan. Nah, ini hikmahnya. Perlu berwudu. Amma alatuhu fala yusannu laha al-wudu'u. Adapun mempelajari ilmu-ilmu alat, maka tidak disunahkan berwudu terlebih dahulu. Katanya kitab ini. Tapi menurut saya pribadi ya bagus berwudu. Karena ada ungkapan kalau bisa kita jangan putus dari wudu, itu masalahnya. Tapi Syekh Muhammad Nawawi berkata, amma alatu fala yusannu lahal wudu. Monggo. Wa fi duhulil masjidi walau maron walau li junubin, dan termasuk disunahkan berwudu karena ingin masuk masjid walaupun cuma lewat, walaupun untuk orang junub. Wa fi dzikrillahi ta'ala, dan karena ingin dzikir kepada Allah, subhanallah subhanallah, ingin hadir tahlilan misalnya, kan dzikir kan itu kan, maka terlebih dahulu disunahkan berwudu itu. Wa fi sa'in baina Shafa wal Marwati, dan karena sa'i antara Shafa dan Marwah. Wa fi wukufi Arafatah, dan karena wukuf di Arafah, ingin wukuf di Arafah, maka disunahkan terlebih dahulu untuk berwudu. Wa fi ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ziyarati sa'iril kubur
dan karena ingin ziarah pada makom Nabi Muhammad SAW dan ziarah kubur-kubur yang lain. Bukan karena ingin sholat saja yang disunahkan berwudu. Kalau sholat kan memang kewajiban. Ingin ziarah kubur disunahkan berwudu. Fi khutbati ghairil jumati, karena khutbah ingin baca khutbah selain khutbah Jumat. Wa fi naumin lailan aw naharon, karena ingin tidur baik malam maupun siang. Walau qalilan qa'idan mutamakinan, walaupun tidurnya sebentar atau tidur duduk, ingin tidur tapi tidur duduk. Ingin menunggu sholat misalnya, ingin tidur tapi dianggap tidurnya sekiranya tidak akan membatalkan wudu misalnya ya. Disunnahkan berwudu. Ingin tidur semacam model seperti itu. Wa fi adanin, karena ingin adzan sunnah wudu hul. Bukan bangun tidur langsung lari ke mik, Allahu Akbar, tapi disunahkan berwudu terlebih dahulu. Wa fi ghusli janabatin wa ghairiha, dan karena ingin mandi besar, junub atau lainnya misalnya min ghusli wajibin wa mandubin, karena ingin mandi besar, sebelum mandi besar disunahkan berwudu terlebih dahulu, baik mandi besarnya itu sunnah maupun yang wajib. Wa fi iqamati sholati, dan karena ingin menegakkan sholat, yakni ingin qomah. Wa fil ibadati ka kitabatil fikih wa qamil jimar, sunnah berwudu karena ibadah seperti ingin menulis kitab fikih atau ingin rambul jimar, membalang atau melempar jumroh itu. Wa inda iradil junubi aklan walau muharraman kama usubin au surban kadzalika au nauman. Orang yang junub ingin makan atau ingin minum, walaupun yang dimakan itu perkara yang diharamkan karena ingin hasil menggasap misalnya, atau ingin tidur kembali. Awat in jaizan bi an arada wat halilatihi saniyan, atau orang itu ingin watek kedua kalinya, ingin mengulang kedua kalinya, sunnah berwudu. Wa in kanatin jinabatul ula min ghairi watin, walaupun junub yang pertama itu bukan karena hasil watek tapi hasil mimpi misalnya. Amal muharramu kazina falayusannu lahu wudu, adapun yang diharamkan seperti orang berzina, ingin berzina tidak disunahkan berwudu terlebih dahulu. Jangan mentang-mentang wudu itu sunnah bagus tidak putus dari wudu, ingin zina berwudu misalnya, tidak disunahkan berwudu. Wa fi fasdin wa hijamatin, karena ingin fasod atau bekam, bahasa Maduranya canduk. Canduk atau maren canduk misalnya. Wa fi ayyin badi, atau di dalam waqain ibadah, dan muntah maksudnya setelah muntah. Wa fi hamli mayyitin ay qablahu wa ba'dahu, dan karena sudah membawa mayit baik sesudahnya atau sebelumnya, ingin membawa mayit, sunnah berwudu terlebih dahulu, atau sudah membawa mayit misalnya, disunahkan berwudu terlebih dahulu. Saya ulangi, karena ingin bawa mayit atau telah membawa mayit maka sunnah berwudu. Wa fi massi juz'i mayyitin, karena telah menyentuh bagian mayit misalnya, sunnah berwudu. Wa illam yang kutil wudu, walaupun tidak merusak wudu. Wa illam wudu kasya'ri wa tabri, seperti menyentuh rambutnya mayit atau kukunya misalnya, kan tidak membatalkan wudu. Fayusannu ba'dahu al-wudu, maka disunahkan setelah menyentuhnya itu berwudu. Wa bilum sirrajuli aw imraati bidunil hunsa, dan menyentuh laki-laki atau perempuan badanal hunsa, pada badannya orang yang banci. Seorang laki-laki telah menyentuh badannya orang yang banci, atau perempuan menyentuh badannya orang banci, itu disunahkan berwudu. Kenapa demikian? Kalau perempuan menyentuh badannya orang banci disunah berwudu, karena orang banci itu bisa saja cenderung ke laki-lakiannya, bisa saja cenderung pada perempuannya, sehingga laki-laki menyentuh pada orang yang banci sunnah wudu, atau perempuan menyentuh pada orang banci sunnah berwudu. Wa fi masih ahadi kubulaihi, dan menyentuh salah satu kubulnya
orang banci itu, yakni yang dimaksud ada orang yang muskil, maka disunahkan berwudu. Wallahu alam.